Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Fornin wa Sore Zore Uso wa Suku. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Cerita ini dibuka dengan memperlihatkannya keempat gadis yang sedang menyembunyikan rahasia besar mengenai identitas mereka datang ke sekolah. Dan begitu jam istirahat, keempatnya makan bento bersama di kelas dengan menyatukan beberapa meja mereka. Apa saja keempat rahasia besar yang mereka sembunyikan? Rika, gadis berambut silver, ternyata adalah seorang kolonel aliansi revolusi galaksi yang nama panjangnya adalah Papi Poro Durika. Ketika Rika sedang berperang, perangkatnya rusak hingga mendarat di sekolah itu. Karenanya Rika menggunakan perangkatnya untuk memanipulasi ingatan masyarakat yang ada. Lantas dia menyelinap masuk ke dalam sekolah perempuan itu dan kini berakting seperti seorang gadis polos sesuai dengan penampilannya. Lalu gadis berambut hitam panjang bernama Chio sebenarnya adalah ninja. Dia mendapatkan tugas pertamanya sebagai ninja untuk mengincar kepala sekolah mereka. Namun Chio malah memilih hidup sebagai gadis biasa di sekolah itu. Meskipun Chio harus diincar oleh pembunuh bayaran dari desa. Selanjutnya bernama Sekine. Dia adalah seorang indigo kelas D yang bisa mendengarkan isi hati orang lain. Yang lebih menakutkan lagi, Sekine hidup di bawah pengawasan organisasi. Dan yang terakhir adalah seorang gadis bernama Tsubasa yang memiliki identitas asli sebagai Tsuyoshi. Dia adalah seorang laki-laki yang menggunakan pakaian wanita untuk menyamar masuk ke dalam sekolah perempuan. Hal itu dikarenakan saudari kembarnya Tsubasa yang asli menyuruhnya bertukar posisi dengannya. Apalagi ada seorang pria dari grup favoritnya yang akan masuk ke sekolah khusus laki-laki yang seharusnya dimasuki oleh Tsuyoshi. Tsuyoshi memang mengakui beberapa kali ingin menyusup dan juga melakukan hal-hal mesum. Namun karena gadis-gadis di dekatnya bukanlah tipenya, Tsuyoshi jadi hanya menikmati waktu mereka saja. Setelah semua selesai makan, Tsubasa meminta kepada Rika agar dia dibiarkan menyentuh boneka yang sedari tadi terus dipegang oleh Rika tanpa henti. Dia merasa penasaran akan rasa boneka tersebut. Namun Rika dengan polosnya menolak karena boneka itu adalah boneka pemberian kakeknya untuk merayakan hari jadi negara mereka. Dengan antusias Rika menjelaskan panjang lebar mengenai hari jadi negara mereka, membuat Tsubasa kabur dari sana karena tidak mau mendengar semuanya. Kemudian Rika menjadi serius dan akan memberitahu Chio serta Sekine rahasianya. Namun tepat saat itu Chio memotong pembicaraannya dan izin pergi ke toilet. Chio ternyata menyerang ninja yang datang menyelinap hingga menyebabkan darahnya terciprat di wajah. Setelah itu Chio malah bertemu dengan Tsubasa yang kebetulan baru saja keluar dari kamar mandi. Lantas Chio beralasan kalau dia sedang dapat. Karena Rika dan juga Tsubasa tidak mengerti, mereka akhirnya hanya mengiyakan ucapan Chio. Setelah itu mereka kembali ke kelas dan juga mengobrol di sana. Saat mereka sedang asyik mengobrol, Rika menahan sakit perutnya agar dia tidak buang angin di depan teman-temannya. Namun karena ditahan, pitanya yang berubah mengeluarkan cairan misterius berwarna hijau. Mendadak wajah Rika mulai memucat. Karena tidak tahan lagi meski ingin mempertahankan image-nya sebagai gadis polos, Rika akhirnya menanyakan perihal pendapat teman-temannya mengenai buang angin. Rika bertanya apakah dia boleh buang angin di depan mereka. Tsubasa dan juga Chio sebenarnya tidak apa-apa dengan itu. Namun Sekine yang dapat membaca pikiran menolak dengan tegas untuk melindungi teman-temannya. Kemungkinan Rika akan mengeluarkan gas berbahaya hingga memunculkan seorang alien. Karena Sekine menolaknya buang angin di depan mereka, Rika pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun begitu sampai di depan pintu kelas dan membukanya, dia bertemu dengan ninja bayaran. Alhasil Rika malah buang angin di depan si ninja bayaran melalui pitanya yang adalah indera peraba tadi, menyebabkan ninja itu tidak sadarkan diri. Saat pulang, boneka Rika tidak sengaja terkena air dan basah. Di waktu yang sama dia mulai mendeteksi kehadiran musuh di antara mereka. Karenanya Rika langsung mengeluarkan senjatanya dan menanyakan kuis mengenai bumi kepada teman-temannya. Rika mulai mencurigai salah satu di antara mereka adalah mata-mata kekaisaran.
Namun setelah dibersihkan, akhirnya dia tahu kalau alatnya salah dan meminta maaf kepada teman-temannya. Malam harinya mereka pun kembali ke rumah masing-masing dan memikirkan mengenai rahasia mereka ini. Begitu pulang ke rumah dan juga melewati teriknya matahari sepanjang jalan pulang, Tsuyoshi langsung disambut oleh kakaknya Tsubasa. Sang kakak sudah memegang daleman dan juga seragam dress khusus musim panas yang kemudian dia pakaikan kepada Tsuyoshi. Lantas Tsuyoshi yang tidak tahan lagi meminta Tsubasa untuk menghentikan semuanya. Meskipun begitu, Tsubasa tetap memberikan dress musim panas itu kepadanya. Tujuan Tsubasa ingin mengambil foto Tsuyoshi yang sedang memakai dress pemberiannya. Hari berikutnya begitu sampai di kelas, Tsubasa palsu alias Tsuyoshi melihat ketiga temannya sudah mengenakan seragam khusus musim panas juga. Berbeda dengan yang lain, Chiyo malah terobsesi berat dengan hal-hal lucu. Chiyo membuatkan teman-temannya aksesoris yang bisa mereka kenakan bersama dengan seragam itu. Lalu Chiyo mencobanya kepada Rika, di mana dia mengikat indera perabanya agar bisa memakaikan pom-pom dengan sangat kuat hingga inderanya berdarah. Sementara Tsuyoshi menolak dipakaikan aksesoris. Karenanya Chiyo yang tidak menyerah malah menawarkannya untuk menggunakan baju adat. Dengan tekanan yang dia dapatkan dari ketiga temannya, akhirnya Tsuyoshi setuju untuk dipakaikan baju adat. Tidak hanya itu saja, Tsuyoshi juga dipakaikan make up dan juga dirias. Karenanya Tsubasa mulai meneriakkan ketidakmauannya di dalam hati. Saat pulang ke rumah, Tsubasa melihat Tsuyoshi pulang dengan menggunakan baju adat dari Chiyo. Tsuyoshi mengenakan riasan dengan rambut dikepang dan juga mengenakan mahkota bunga di kepalanya. Keesokan harinya ketika mereka dalam perjalanan melihat sebuah stand peramal, si peramal yang mengklaim bisa melihat kodam atau jin penjaga dari mereka masing-masing. Sebenarnya di antara mereka, Tsuyoshi dan juga Rika tidak percaya hal tahayul dan mau meninggalkan tempat itu langsung. Namun perempuan peramal malah tertarik kepada Tsuyoshi dan memanggilnya untuk dibaca. Karena Tsuyoshi tidak percaya dengan hal-hal gaib, alih-alih meminta dibacakan jin penjaganya, Tsuyoshi meminta perempuan itu untuk meramal masa depannya saja. Tsuyoshi bertanya kepada si peramal siapa yang akan dia nikahi di masa depan. Peramal itu langsung menyetujuinya dan melihat ke masa depan, Tsuyoshi akan menikahi seorang perempuan. Namun karena identitasnya sekarang masih sebagai perempuan, peramal itu tidak menjelaskan secara spesifik kepada mereka. Alhasil mereka mengira Tsuyoshi menyukai sesama perempuan. Tsuyoshi yang mendengarnya hanya terdiam karena tidak mengerti. Selanjutnya sang peramal melihat sosok jin penjaga Chiyo yang kebanyakan adalah orang-orang dengan uang yang banyak. Peramal mengira orang-orang itu adalah keluarga Chiyo, walaupun sebenarnya mereka adalah arwah yang dibunuh oleh keluarganya. Ketika giliran Rika, ternyata mereka adalah sosok alien manusia ikan. Karena melihat jin penjaga Rika, sang peramal tidak bisa berkata apa-apa. Kini sebentar lagi akan ada festival budaya. Rika dan juga yang lainnya berpikir untuk membuat maid cafe. Karenanya Chiyo mulai mendesain kostum mereka yang sesuai. Kini mereka dan juga teman-teman kelas akan memilih acara yang akan dilakukan untuk festival budaya nanti. Tsuyoshi dengan tegas mengajak teman-temannya untuk membuat sebuah gubuk ninja. Meski Chiyo menentang itu, teman sekelas mereka setuju dan akhirnya mereka melakukan gubuk ninja. Karena Tsuyoshi mengatakan kalau dia ingin menjadi ninja, Chiyo pun memberikan latihan yang sangat keras. Chiyo dengan tegas melatih Tsuyoshi yang seharusnya berperan sebagai ninja di hari festival. Namun karena latihan itu dia terkena kram otot dan istirahat di rumah digantikan oleh Chiyo. Karena merasa menyesal, Chiyo pun akhirnya pergi ke rumah Tsuyoshi dan memberikannya shuriken yang pernah dia gunakan sebelumnya. Dengan noda-noda darah yang ada dan nampak asli, Tsuyoshi langsung menerimanya dengan senang hati. Namun barang itu malah dijual oleh Tsubasa secara diam-diam setelahnya. Kini mereka pergi ke sebuah tempat setelah menaiki tangga yang panjang. Di sana mereka membeli takoyaki masing-masing. Sang penjual menyukai perempuan yang cantik sehingga dia memberikan bonus kepada Chiyo dan kawan-kawan. Karenanya Sekine merasa muram, sementara teman-temannya juga sama muramnya, sebab mereka merasa bersalah sekaligus merasa kasihan kepada Sekine. Mereka kemudian duduk di sebuah bangku. Untuk menenangkan Sekine, mereka mulai merendah dan mengatakan kalau takoyaki di sana sebenarnya tidak enak. Alasan sang penjual menggunakan strategi bonus itu sebagai bentuk promosi saja. Mereka dengan keras berusaha mempertahankan alur agar tetap seperti itu. Namun tiba-tiba laki-laki dari sekolah khusus datang menghampiri mereka.
geng cowok memberikan kartu identitas mereka dan meminta Tsuyoshi, Chiyo, dan juga Rika untuk menghubungi para cowok kembali. Untuk menyemangati sang besti, Tsuyoshi mengambil alih dan mengatakan kalau di antara mereka berempat, Sekine lah yang paling populer. Namun kata-kata penyemangat itu malah menyasar kepada pembahasan mengenai dada Sekine yang menurutnya besar. Lantas hal itulah yang membuat Sekine menjadi populer. Karena pembicaraan itu sudah berlebihan dan malah tidak membantu, Rika akhirnya menggunakan kekuatannya. Rika mengulang waktu kembali di mana mereka baru menaiki tangga menuju tempat itu. Rika berencana untuk mengubah semua manusia menjadi babi begitu mereka sampai nanti. Maka sudah pasti Sekine lah yang akan menjadi orang paling cantik di dunia. Sebelum Sekine memesan takoyakinya, Rika pun menggeser Sekine dan mulai mengeluarkan pistolnya ke atas. Lalu Rika mengubah semua manusia menjadi babi. Namun di luar prediksinya, Sekine malah mendapatkan kekalahan telak karena orang-orang atau babi-babi lain kini mulai menggerombol di sekitar Chiyo. Rika kemudian mengubah semuanya menjadi kata, bahkan hingga menjadi mineral. Namun bagaimanapun para babi atau manusia-manusia yang lain masih menggerombol di sekitar Chiyo. Akhirnya karena gagal, Rika pun mengembalikan semuanya menjadi manusia dan menghapus ingatan mereka. Sebelum dia mulai menjalankan rencana lainnya, Sekine menghentikan Rika. Sekine mengatakan pendapatnya kalau dia memandang manusia dari perilakunya. Dengan begitu Rika batal melaksanakan rencananya dan mereka pun kembali mengobrol seperti biasa. Tepat saat itu tiba-tiba sebuah truk tidak sengaja lewat sana dan memercikan air genangan ke arah Sekine. Lantas Sekine membuka kacamatanya dan dia terlihat begitu cantik. Alhasil teman-temannya mendoakan agar Sekine terkena cipratan air terus. Mereka kemudian mengingat saat Sekine membantu Tsuyoshi yang mengenakan tindik agar bebas dari panggilan guru dengan bayaran 500 yen. Serta ketika Chiyo baru saja pindah, Sekine yang maniak dijajanin langsung mengajaknya makan siang bersama dengan harapan dibayari. Namun karena Sekine yang memberikan gantungan kunci maskot, Chiyo yang tergila-gila dengan barang imut pun berhenti menjadi ninja. Keesokan harinya, mereka menemukan petasan berisi konfeti ulang tahun. Rika mencoba memegangnya dan malah mengaktifkannya ke arah Chiyo yang tepat sedang lewat di belakangnya. Chiyo ternyata sedang ulang tahun hari ini, karenanya mereka langsung berpura-pura merencanakan ulang tahun Chiyo. Apalagi mereka belum menyiapkan kado apapun, lantas Rika menggunakan alat cuci otaknya untuk membuat Chiyo menginginkan penghapus karet bekasnya. Sementara Tsuyoshi yang membeli mug untuk dia sendiri malah diberikan sebagai kado Chiyo. Karena tidak mempunyai barang apa-apa, Sekine menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mengukir ucapan di langit-langit untuk Chiyo. Namun kekuatan telekinesis itu mempunyai harga yang harus dibayar, di mana setiap kali kekuatan itu dipakai, Sekine akan semakin buncit. Dengan menuliskan kata Happy Birthday di langit saja sudah membuatnya cukup buncit. Namun karena Chiyo sangat senang dengan kadonya itu, dia meminta Sekine untuk menuliskan pesan tambahan. Mereka pun keluar agar Sekine bisa mengukirnya lagi. Sekine tidak peduli apa yang terjadi dan berakhir dengan perut yang sangat buncit. Keesokan harinya Chiyo membawakan mereka cookies buatannya, dan saat makan Rika mulai mengatakan kalau dia ingin menikahi Chiyo. Begitu juga dengan Sekine yang mengatakan seperti itu karena cookie buatan Chiyo sangat enak. Karenanya, sekarang mereka pun bertanya kepada Tsuyoshi. Jika Tsuyoshi adalah laki-laki, dia harus menikahi salah satu di antara mereka. Yang jadi pertanyaan para wanita siapa yang akan dia pilih. Karena tidak memikirkannya sebelumnya, Tsuyoshi pun berpikir keras agar tidak mencurigakan. Alhasil Tsuyoshi harus memilih teman-temannya itu dengan sangat selektif. Dia awalnya ingin memilih Chiyo, namun dia merasa keberatan dengan obsesinya akan barang manis. Sementara untuk Sekine, dia merasa Sekine kelakuannya kadang aneh dan membuatnya deg-degan. Yang terakhir adalah untuk Rika sendiri, dia tentu takut jika semisal mengenalkan Rika ke teman-temannya. Tentunya Tsuyoshi akan dikira memancari anak SD. Setelah Tsuyoshi berpikir keras, dia pun mengatakan tidak akan memilih di antara mereka. Tsuyoshi akan mengungkapkan tipenya yang ternyata mirip sekali dengan dirinya sendiri. Keesokan harinya begitu Sekine masuk kelas, Tsuyoshi yang terlebih dulu datang langsung menghampirinya. Tsuyoshi menunjukkan foto seorang model pakaian dalam yang menurutnya mirip sekali dengan Chiyo.
Saat ditanya dari mana dia mendapatkan foto itu, dia hanya menjawab kalau adiknya Tsuyoshi alias dirinya sendiri yang membelinya. Kemudian Tsuyoshi menunjukkannya kepada Rika yang dengan polosnya menanyakan tujuan Tsuyoshi menunjukkan foto itu. Sementara ketika Tsuyoshi menunjukkan kepada Chiyo yang baru saja masuk ke kelas, Chiyo langsung murung karena dia tidak suka hal yang seperti itu. Lantas Rika membawa Chiyo pergi menenangkan dirinya di luar, sementara Tsuyoshi berada di dalam kelas bersama dengan Sekine. Karena melakukan kesalahan yang besar, Tsuyoshi ingin berhenti dan meminta kakaknya untuk menghentikannya. Pikirannya itu sama dengan Chiyo yang juga berpikir demikian. Setelah Chiyo tenang, mereka pun kembali dan Tsuyoshi meminta maaf kepada Chiyo. Keesokan harinya Tsuyoshi murung karena kehilangan hal berharga yang membedakan dirinya dengan perempuan. Karena itu dia terus murung sepanjang hari. Untuk menyemangati Tsuyoshi, Chiyo mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat. Sekine menyarankan agar mereka pergi ke sebuah kolam renang khusus wanita. Tsuyoshi awalnya menolak ajakan itu, namun setelah kehilangan benda berharganya, dia setuju ikut pergi ke kolam. Begitu sampai kolam, Tsuyoshi langsung diajak Rika bermain di dalam kolam. Setelahnya Tsuyoshi berdiri dan mulai mengamati suasana night pool itu yang penuh dengan mbak-mbak yang menjadi tipe Tsuyoshi. Bahkan ada juga cewek seksi yang meminta bantuan kepadanya. Kemudian Tsuyoshi kembali bergabung dengan para bestie dalam keadaan bahagia. Tsuyoshi mengatakan kepada teman-temannya kalau dia sangat senang. Dia kemudian mengajak yang lain untuk memasang harapan mereka di tanah bata yang sudah disiapkan. Mereka segera memasang harapan masing-masing kecuali Rika yang merasa harapannya tidak perlu digantung. Dia kemudian memberikan sebuah hadiah kecil dan hadiah itulah yang mengembalikan barang berharga milik Tsuyoshi. Alhasil, mengubah wujud Tsuyoshi kembali menjadi laki-laki sepenuhnya meski dia tadi sempat menjadi perempuan. Karena beranya menyusut, Tsuyoshi langsung menyembunyikannya. Tsuyoshi beralasan kalau dia sedang kedinginan ketika ditanyai oleh Chiyo. Ternyata Rika menggunakan kekuatannya untuk mengabulkan permintaan teman-temannya dan menghilangkan bekas luka dari kaki Chiyo saat dia menyelimuti Tsuyoshi dengan kainnya. Keesokan harinya mereka menemukan campaign di mana mereka harus menunjukkan barang dengan desain polka dot untuk mendapatkan merchandise eksklusif maskot kesukaan Chiyo. Untuk itu Rika mengubah indera perabanya menjadi polka dot dan mendapatkan gantungan kunci yang diinginkan oleh Chiyo. Namun karena serangan mendadak dari ninja yang mengincarnya, gantungan kunci itu lepas dan jatuh ke dalam selokan di dekat mereka. Selagi Chiyo menyelesaikan ninja yang datang itu, Tsuyoshi kembali ke tempat campaign dan menunjukkan sapu tangan polka dotnya. Lantas Chiyo berhasil mendapatkan satu gantungan kunci terbatas lagi. Begitu Chiyo kembali, dia langsung memberikan gantungan kunci itu kepada Chiyo. Rutinitas pagi hari Chiyo selalu berjalan seperti biasanya dengan damai. Setelah bangun pagi, Chiyo mengasah katananya dan bersiap-siap ke sekolah. Kini adalah hari di mana mereka akan menghadapi ujian akhir semester. Mereka mengerjakan ujian dengan giat meski Rika menggunakan cara curang. Rika sudah mencontek jawaban teman-temannya. Akhirnya kini hasil ujian tes mereka sudah dibagikan di mana Sekine mendapatkan nilai 100. Tsuyoshi mendapatkan nilai 98, sedangkan Rika 52 meski dia sudah mencontek sekalipun. Namun ketika Chiyo akan memberitahu perihal nilainya, dia malah dipotong oleh teman sekelas mereka. Dia memberikannya puisi yang akan dibaca oleh Chiyo berjudul Primadona sesuai dengan kepopulerannya. Seperti biasa, Rika mulai memuji kecantikan Chiyo dan akhirnya dia pun izin pergi ke toilet. Begitu dia sampai di depan kelas, Chiyo mendengarkan obrolan teman-temannya secara tidak lengkap konteksnya apa. Lantas Chiyo merasa kalau teman-temannya ingin menghindari dirinya. Keesokan harinya, Chiyo datang ke sekolah dengan tampilan rambut yang berbeda. Namun begitu sampai dia langsung mendengarkan pujian dari Rika. Di sisi lain, Chiyo juga mendapatkan kata-kata kurang mengenakan dari Sekine dan juga Tsuyoshi yang belum jelas konteksnya. Setelah itu Chiyo masuk ke dalam toilet dan mulai menggerai rambutnya dan bersiap akan memotongnya. Tepat saat itu Rika masuk ke dalam toilet dan kemudian langsung menyeret Chiyo keluar. Lantas Rika segera menjelaskan kalau mereka semua sedang membicarakan mengenai hasil ujian Chiyo yang sangat kecil. Mereka merasa kalau Chiyo terlalu terbawa suasana karena guru bahasa Inggris mereka memuji Chiyo.
Tidak hanya itu saja, mereka meminta Chiyo agar mengurangi atau memotong pendek waktu yang dia gunakan alih-alih merawat rambutnya. Karena kesalahpahaman yang sudah mereka sebabkan, Tsuyoshi dan juga Sekine segera meminta maaf kepada Chiyo. Saat liburan musim panas, mereka berencana pergi ke laut setelah menyetujui bersama. Begitu sampai, yang lain langsung menyiapkan tempat mereka berjemur. Kemudian mereka mengganti pakaian menjadi pakaian renang. Sementara Tsuyoshi akan pergi membeli minuman. Setelah mengganti ke pakaian renang, Sekine menyuruh mereka menggunakan tabir surya. Namun saat itu seekor gurita luar angkasa mendarat di dekat mereka. Tidak lama, dua orang laki-laki menghampiri Chiyo dan mengajaknya untuk berkenalan. Chiyo awalnya hanya menolak, namun laki-laki itu langsung menyentuhnya tanpa izin. Dengan sigap, Chiyo menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan laki-laki itu dengan sangat keras. Alhasil, dua lelaki itu ingin melaporkan Chiyo karena perlakuan kasarnya. Karena tidak ingin dilaporkan, mereka akhirnya berlutut meminta maaf kepada kedua lelaki itu. Sekine bahkan mengeluarkan uang yang dia punya sebagai biaya perawatan, namun ditolak karena sedikit. Tidak lama Tsuyoshi akhirnya menghampiri teman-temannya itu. Tsuyoshi menanyakan permasalahan awal mereka. Karena dia tidak percaya kalau Chiyo bisa melakukan hal yang seperti itu, Tsuyoshi pun memutarkan faktanya kepada kedua lelaki itu. Karena masih tidak mempan juga, Rike, Sekine, Chiyo, dan juga Tsuyoshi terpaksa menggunakan jalan kelemahan lelaki, yaitu dengan menangis. Meski secara pura-pura tangisan mereka berhasil membuat dua lelaki itu ketakutan dan kemudian pergi. Setelah masalah itu terselesaikan, mereka kemudian makan makanan yang sudah disiapkan. Setelah puas makan, ternyata Rika sudah mengkopi atau menggandakan uang yang akan mereka gunakan untuk membayar makanan itu. Alasan Rika yang tidak natural pun membuat mereka semakin meragukan. Meskipun ragu, Sekine tetap menyimpan beberapa uang yang digandakan oleh Rika. Sebenarnya Sekine sangat maniak uang. Matanya langsung berwarna hijau begitu melihat tumpukan uang di sana. Sementara Tsuyoshi sempat dipuji ganteng oleh wanita di pantai. Namun begitu mereka akan pulang, wanita itu kembali menemui Tsuyoshi. Dia salah memuji Tsuyoshi sebagai gadis cantik. Akhirnya Tsuyoshi pulang dengan perasaan sedih karena pujian itu tadi. Dan benar saja saat malam hari Sekine melihat berita mengenai uang yang ditemukan di pantai akibat ulah Rika tadi. Karena hari ini hujan topan, Chiyo yang biasanya tidur di atas pohon kini tidak bisa tidur di tempat biasa. Lantas Chiyo berpikir akan tidur di bawah jembatan. Namun karena Sekine bisa mengetahui pikiran orang lain, dia langsung mengajak Chiyo untuk menginap di rumahnya. Apalagi orang tuanya tidak akan di rumah untuk malam ini. Karena Chiyo akan menginap di rumahnya Sekine, Rika pun ikutan nginap. Sekine mengajak Tsuyoshi juga yang terpaksa ikut. Setelah itu Chiyo mengatakan kalau dia ingin memakan satu makanan yang sedari dulu ingin dicicipi, yaitu takopa. Karena Rika tidak mengerti apa itu takopa, akhirnya Sekine menjelaskan kepadanya. Ketika pulang sekolah, mereka berusaha menebus badai topan dengan menggunakan payung. Tidak lama mereka berhasil sampai di rumah Sekine. Begitu sampai, Sekine baru menyampaikan kalau dia tinggal sendiri karena pekerjaan orang tuanya. Sebenarnya dia sekeluarga adalah indigo dan kedua orang tuanya itu diambil untuk eksperimen. Lantas Sekine tinggal sendiri dengan berbekal uang misterius yang diberikan untuk organisasi tempat orang tuanya berada untuk hidup. Setelah itu Sekine CS masuk ke dalam rumah yang berantakan dan penuh dengan tikus. Mereka masuk ke dalam kamar Sekine dan membuat takoyaki di dalam sana. Tsuyoshi terpaksa belajar cara membuat takoyaki atas paksaan dari kakaknya. Takoyaki buatan geng Tsuyoshi ternyata berisi bahan tambahan yang random di dalamnya. Mereka memasukkan bahan makanan yang menurutnya enak dan seperti mengundi untuk mendapatkan takoyaki yang enak. Setelah memakan takoyaki itu, mereka akhirnya meminum teh dengan rasa yang agak pahit yang diberikan oleh Chiyo sebagai oleh-oleh. Karena tidak bisa menginap juga, Tsuyoshi dan juga Rika pun pulang dan kembali bertempur dengan angin topan. Setelah mereka pulang, Sekine dan juga Chiyo mandi bersama dan saling mengeringkan rambut mereka. Setelah itu keduanya duduk di atas futon dan Chiyo menunjukkan daftar hal yang ingin dia lakukan. Sebagian besar hal yang ingin dia lakukan sudah terrealisasi. Sebelum keduanya tidur, mereka pun melakukan salah satu daftar baru yang belum dilakukan oleh Chiyo. Keduanya bercerita mengenai orang yang disukai sebelum tidur di dalam futon.
Begitu mereka akan tidur, Chio memeluk Sekine dan mereka pun tidur bersama. Keesokan harinya Chio bangun lebih pagi dan sudah bersiap terlebih dahulu. Bahkan Chio sudah menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Di sekolah ketika Rika sedang berdiri di sisi lain, Chio menangkis serangan shuriken dari ninja desanya. Namun shuriken itu sangat kuat dan melewati tangkisannya. Kemudian shuriken itu mengenai Rika yang kebetulan baru saja menoleh ke arah Chio, sehingga shuriken itu menancap tepat di dahi Rika. Melihat itu, Chio merasa benar-benar bersalah dan mengatakan kalau dia akan menyerahkan dirinya kepada desanya. Chio akan menjadi syura karena dia sudah membiarkan Rika jadi seperti itu. Sementara Chio ditenangkan oleh Tsuyoshi agar dia tidak semena-mena, Rika pun kembali sadar. Setelah shock beberapa saat, Rika melepaskan shuriken itu dari dahinya dengan cepat. Agar tidak membuat mereka panik, Sekine mengatakan kalau dia dan juga Rika sebenarnya merencanakan prank untuk Chio. Lantas Tsuyoshi dan juga Chio percaya, mereka langsung memeluk Rika agar menghilangkan rasa panik. Setelah itu para besti meminta Rika mengelap cat atau darah yang bercucuran dari dahinya itu. Hari ini kedamaian berhasil dipertahankan. Tidak lama setelah mereka bernyanyi bersama di dalam sebuah karaoke, tiba-tiba indera peraba Rika mengeluarkan suara. Hal itu seketika membuat mereka berempat mengantuk dan tertidur. Karena dia tertidur, kacamata Sekine tidak sengaja lepas dan menyebabkan seisi ruangan karaoke itu menjadi berantakan. Begitu mereka bangun, geng Chio sudah berada di sebuah ruangan gelap dan kosong. Karena tidak ingat apa-apa, Tsuyoshi mengira kalau mereka diberi obat tidur dan dibawa untuk diperdagangkan. Sementara Chio yakin kalau yang memberikan obat di dalam minuman mereka adalah pesuruh dari desanya. Chio langsung bersiap untuk menyerang agar teman-temannya tidak ikut terkena masalah. Namun seorang pria yang dipanggil oleh Sekine sebagai Pak Kepala muncul di hadapan mereka dengan menggunakan jas lab. Dia adalah Pak Kepala dari laboratorium tempat Sekine berada dulu, yang juga adalah seorang indigo kelas A. Setelahnya Pak Kepala mengembalikan Tsuyoshi, Chio dan juga Rika ke tempat karaoke, serta menghapus ingatan mereka mengenai Sekine. Lalu Pak Kepala memberitahu kepada Sekine agar dia tidak melepaskan kacamatanya lagi. Karena bila kekuatan Sekine lepas kendali seperti tadi, menyebabkan seseorang terluka, dia akan dikembalikan ke lab. Meski begitu, Sekine setuju dirinya untuk dikembalikan ke laboratorium. Walaupun ingatan mereka bertiga sudah dihapus, ternyata kekuatan indigo tingkat A sama sekali tidak berpengaruh kepada alien seperti Rika. Karenanya Rika mulai merasa kalau itu normal untuk manusia. Mereka akan menyemangati Sekine yang dikira sedang direkrut menjadi penyanyi. Di sisi lain, Sekine yang bosan diberi game otome oleh Pak Kepala memutuskan berhenti bermain. Lantas Sekine memikirkan apakah teman-temannya itu tidak apa-apa jika tanpa dirinya. Namun karena dia akan melakukan pemeriksaan fisik setelahnya, Sekine berdiri dan akan mengganti pakaiannya. Sekine mencoba tidak terlalu memikirkan mengenai teman-temannya itu. Tiba-tiba Rika datang dan duduk di jendela kamar Sekine. Dia awalnya hanya ingin memberikan kertas penyemangat yang sudah dia buat. Namun Rika merasa Sekine kesepian sehingga dia datang dan menghiburnya. Tsuyoshi menelpon Rika tepat saat itu, namun karena penjelasan Rika kurang spesifik, Tsuyoshi malah berpikiran buruk. Tsuyoshi meminta Rika melakukan sesuatu untuk Sekine. Karena itu Rika turun dan mengatakan kalau dia akan membantu Sekine. Tepat saat itu Pak Kepala muncul dan ingin mengambil Rika, lalu ditukar dengan kebebasan Sekine. Namun Sekine menolak mengorbankan temannya seperti itu, sehingga dia menyuruh Rika mengeluarkan suara dari indera perabanya lagi. Alhasil Rika membuat Pak Kepala tertidur nyenyak. Dengan kesempatan yang ada itu, mereka langsung kabur dari laboratorium. Mereka kemudian sampai di sebuah hutan dan duduk di sana untuk beristirahat setelah lumayan jauh berlari. Rika yang sudah diketahui identitasnya oleh Pak Kepala mulai menanyakan alasannya kepada Sekine. Namun karena Sekine tidak bisa memberitahunya, dia pun mengalihkan percakapan mereka menjadi mengenai bintang-bintang di langit. Keesokan harinya Sekine pergi ke sekolah dan dia mulai diingat oleh teman-temannya. Kini Sekine, Chio, Tsuyoshi dan juga Rika bermain gunting batu kertas dengan menggunakan kartu. Setelah bermain beberapa saat, Rika dan juga Chio tereliminasi dari permainan, sehingga hanya menyisakan Sekine dan juga Tsuyoshi. Mereka awalnya hanya akan bermain dengan biasa saja. Namun tiba-tiba Pak Brian yang adalah guru bahasa Inggris memberikan mereka roti melon.
Pak Brian mengatakan roti itu sebagai hadiah pemenang dari pertandingan. Karenanya Sekine yang selama ini berhemat dengan tidak membeli cemilan di sekolah dan juga Tsuyoshi akan bermain dengan serius. Sebab keduanya menginginkan hadiah roti gratis. Butuh waktu beberapa saat bagi mereka untuk bersiap dan saling mengintimidasi. Namun ketika Sekine akan mengeluarkan kartunya, Tsuyoshi ternyata menghafal gerak-gerik Sekine jika dia berbohong. Tsuyoshi dapat menangkap Sekine berbohong sehingga dia pun memenangkan roti melon itu yang tidak lama kemudian direbut oleh kakaknya. Sementara Rika memberikan roti melonnya yang sangat beku kepada Sekine dan membuatnya beku. Saat mereka sudah datang ke toko Parafite, tiba-tiba Rika malah membawa 3 orang anak laki-laki yang tidak mereka kenal sama sekali. Laki-laki itu akan bergabung dengan mereka dan makan Parafite. Meskipun terkenal sebagai pangeran sekolah perempuan, Tsuyoshi kini ingin melindungi ketiga temannya. Mereka menjadi kurang semangat sejak Rika membawa ketiga lelaki itu dan mulai bertingkah seperti perempuan. Tsuyoshi sengaja menarik perhatian ketiga lelaki itu menjauh dari teman-temannya. Sementara Rika menggunakan indera perabanya untuk meresap kromosom dari kepala ketiga lelaki itu secara sekaligus. Melihat itu Sekine teringat kalau sebentar lagi dia akan ulang tahun. Sebelumnya Sekine sempat mengatakan kalau dia suka dan ingin punya anak perempuan. Padahal Sekine bermaksud mengatakan itu sebagai omong kosong saja di masa depan. Namun Sekine takut kalau Rika akan benar-benar memberikannya anak perempuan dari kromosom yang dia serap. Karenanya begitu mereka diminta oleh Rika untuk bertukar tempat duduk, Sekine secara refleks langsung menolak. Sekine mengatakan kalau tidak ada lelaki yang cocok untuknya dan dia berusaha untuk menjadi perempuan aneh. Namun Tsuyoshi malah merangkul salah satu lelaki itu dan mengatakan kalau mereka keren. Melihat itu Rika berpikir untuk memberikan Tsuyoshi anak laki-laki sesuai dengan yang dia katakan. Dengan sigap Sekine langsung memukul Tsuyoshi agar dia melepas tangan lelaki itu. Karena kelakuan dan juga kata-kata Sekine yang terlalu aneh dan juga brutal, ketiga cowok itu langsung berdiri dan pamit pergi dengan tenang. Melihat kepergian ketiga cowok itu, Tsuyoshi pun menasihati Sekine untuk menggunakan cara lain. Namun Sekine yang merasa kalau Tsuyoshi tidak tahu apa-apa, langsung marah balik. Pertengkaran itu membuat semangat Tsuyoshi turun dan dia langsung pulang ke rumah. Karena keadaan yang sedang runyam di antara mereka, Rika tidak mau merusak suasana lagi. Padahal Rika ingin memberitahukan teman-temannya kalau dia diajak berkencan oleh salah satu cowok tadi. Namun Sekine yang bisa membaca pikirannya mengikuti jejak Rika ke sebuah taman. Sekine memperhatikannya dari belakang, namun tidak lama sebuah shuriken Chiyo menancap pada lelaki itu. Dia adalah Hanzo, yaitu saudara dari Chiyo yang selama ini mengejarnya. Dia berencana membuat Rika sebagai sandera, namun Chiyo sudah terlanjur tahu terlebih dahulu sehingga dia akhirnya pergi dari sana. Keesokan harinya Tsuyoshi masuk ke sekolah khusus lelakinya, lantas kakaknya akan masuk ke sekolah khusus perempuan sebagaimana seharusnya. Begitu sampai di sekolah barunya, Tsuyoshi menyapa teman-teman sekolahnya dan membuat mereka kaget. Padahal sebelumnya sang kakak hanya memfoto kegiatan idol saja dan tidak menyapa siapapun di kelas itu, sehingga Tsuyoshi kini tidak punya teman. Saat makan siang sendirian di atap, dia bertemu dengan Hanzo yang ternyata sekolah di sana juga. Lantas mereka mulai dekat karena Hanzo ingin mencari tahu mengenai kakaknya yaitu Chiyo. Saat malam harinya, Tsuyoshi meminta kakaknya untuk bertukar kembali dengannya karena dia tidak tahan sendirian di sekolah itu. Kini adalah hari ulang tahunnya Sekine. Chiyo dan juga Tsuyoshi memberikannya hadiah normal, sedangkan Rika sesuai dengan rencananya memberikan Sekine anak perempuan. Tidak lama Rika melihat Hanzo di luar, dan karenanya Sekine langsung berlari mengejar Hanzo yang ingin menyakiti mereka. Karena ditahan oleh Sekine, Chiyo akhirnya mengetahui lokasi Hanzo. Chiyo membuatnya pergi dari sana dalam keadaan takut, sementara Sekine berpura-pura mati di bawah. Tidak lama Rika datang dan mengantarkan anak Sekine yang ternyata adalah gurita luar angkasa. Saat Tsuyoshi sedang menunggu teman-temannya membeli pakaian, dia bertemu dengan Hanzo yang langsung duduk memberikan kopi. Lantas keduanya berbincang sekelak. Begitu selesai bercerita, saat Tsuyoshi ingin meminum kopinya, Rika malah merebutnya. Chiyo yang sudah selesai kini akan menghadapi adiknya. Hanzo berusaha mengancam Chiyo tidak akan memberikan penawar untuk Rika.
Namun ternyata Rika baik-baik saja karena racun itu tidak mempan kepada alien. Tidak disangka Tsuyoshi menjadi populer di sekolah khusus perempuan karena daya tarik dirinya yang tidak berpaku spesifik terhadap satu gender. Melihat Chiyo dan juga Sekine yang memuji Tsuyoshi dengan sebutan ganteng, Rika merasa kalau Tsuyoshi sebenarnya mau juga dipanggil sebagai seorang tuan putri. Karenanya dia menggunakan kekuatannya dan mengubah semua perempuan di sana menjadi laki-laki. Begitu terbangun dari tidurnya, Sekine langsung mendapati dirinya yang berubah menjadi laki-laki. Mengingat mengenai rencana Rika dan juga kekuatannya itu, dia pun segera bergegas mencari Rika. Sekine meninggalkan Chiyo yang menyuruhnya berganti pakaian karena mereka akan melakukan kelas olahraga. Saat mencari Rika di dalam toilet, Sekine malah bertemu dengan Tsuyoshi dalam wujud wanita. Tsuyoshi sedang mengganti pakaiannya di sana. Setelah membuat keributan, mereka pun duduk di sana. Tsuyoshi menjelaskan kalau dia dan juga kakaknya Tsubasa yang kini adalah lelaki sedang bertukar peran, sehingga dia meminta Sekine merahasiakan hal itu dari yang lainnya. Sekalian Sekine mengatakan kalau dia akan menggunakan kesempatan itu untuk melakukan hal aneh. Karena membuat Tsuyoshi salah paham, Sekine pun berakhir dipukul hingga berdarah. Namun karena dia sadar dia salah memukul, Tsuyoshi kini membantu Sekine membersihkan dan juga mengobati lukanya di ruang UKS. Tidak lama, Tsuyoshi mulai menceritakan mengenai pesta muntah di mana mereka akan berlari hanya dengan selembar celana dalam dengan orang-orang yang akan muntah. Beberapa saat kemudian Chiyo masuk ke dalam ruangan UKS dan mencari keberadaan Rika di sana. Karena Rika masih dalam wujud asli perempuannya, Chiyo marah dan mengatakan kalau dia tidak suka laki-laki yang bertingkah seperti perempuan. Kemudian Chiyo mengambil cukuran untuk mencukur rambut Rika. Namun sebelum bisa memotong rambut Rika, bel yang menunjukkan jam pesta muntah kemudian berbunyi. Alhasil Chiyo menghentikan tindakannya dan mengatakan kalau dia akan melanjutkannya setelah pesta muntah. Meski dia sebenarnya ingin menolak ikut pesta muntah itu karena paksaan dari Chiyo dan juga Tsuyoshi, Sekine akhirnya dengan terpaksa mengikuti pesta muntah itu. Setelah Rika memenangkan pesta muntah dan Chiyo bersama dengan Sekine akhirnya sampai di garis finish, Chiyo langsung mengambil kembali alat cukur yang sebelumnya akan dia gunakan dan akan melanjutkan pemotongan rambut Rika. Namun karena dia tidak mau rambutnya dipotong, akhirnya Rika menyerah dan mengembalikan dunia mereka seperti semula. Keesokan harinya setelah mencuci tangan, Sekine bertemu dengan seorang pria yang langsung mendekatinya. Pria itu berusaha mengajaknya ke tempat yang sepi. Untungnya karena merasa aneh, Sekine tidak mengikuti kata-kata pria itu dan masuk ke kelas, di mana Sekine melihat Rika yang bersedih karena spora yang dia temukan kabur. Dia menjelaskan kalau spora itu mempunyai kekuatan untuk menebarkan serbuk. Secara otomatis akan membuat dirinya menjadi sosok idaman seseorang yang berarti pria tadi adalah idaman Sekine sendiri. Ternyata Tsuyoshi juga terkena efek itu dan akan menemui sosok idamannya yang merupakan perempuan. Karena menurut Rika, spora atau fuku itu akan memakan mangsanya, Sekine membiarkan Tsuyoshi bertemu dengan sosok idealnya. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan lebih banyak korban lain di sekitar mereka. Sepulangnya dari sekolah, dia langsung pergi ke taman di mana Tsuyoshi akan bertemu dengan perempuan itu. Sekine tidak menyangka kalau Chiyo juga akan ikut mengintai di sana. Namun tidak lama Chiyo keluar dari persembunyiannya dan berbicara dengan sosok tidak terlihat. Karena tidak bisa melihatnya, Sekine akhirnya menggunakan kekuatan mata dengan mempertaruhkan perutnya. Alhasil Sekine dapat melihat sosok lelaki mesum di hadapan Chiyo. Tidak lama Rika pun sampai dan langsung memukul sosok itu. Dia adalah Fuku yang menurut Rika ingin berkembang biak dengan penduduk bumi. Tidak lama Tsuyoshi sampai ke sana agar bisa membasmi Fuku lainnya. Rika pun menggunakan pistol yang mengeluarkan serbuk. Lalu serbuk itu menutupi mereka semua dan Sekine terkena efek samping, di mana Sekine mulai melihat semua hal mirip dengan pria tampan idealnya waktu itu. Ketika sedang dalam perjalanan ke sekolah, Sekine tidak sengaja membaca pikiran seorang penjaga toko dikarenakan tokonya tidak ada pengunjung dan menjadi sepi. Lantas Sekine langsung memutar balik dan akan masuk ke dalam toko itu. Sekine menjadi pelanggan ke 1000 toko itu dan mendapatkan hadiah berupa 2 tiket ke taman bermain.
Karena dia tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk kebutuhan pribadi, Sekine akhirnya memberikan 2 tiket itu kepada teman-teman sekelasnya. Rika mengajak Chiyo untuk pergi bersamanya. Karena sebelumnya dia tidak pernah pergi bermain dengan teman-temannya, Rika pun jadi menunggu kepergian mereka ke taman bermain. Bahkan dia tidak sabar dan menggunakan kostum aneh yang rencananya akan dipakai ke taman bermain besok. Namun karena penampilannya aneh, mereka memberikan saran berpakaian. Keesokan harinya, Tsuyoshi sedang berjalan dengan santai dengan tampilannya sebagai lelaki. Tiba-tiba dia malah bertemu dengan Chiyo yang wajahnya dipenuhi dengan darah. Chiyo meminta tolong kepada Tsuyoshi agar dia bisa menggantikannya dan pergi ke taman bermain bersama dengan Rika. Sebab Chiyo sedang berhadapan dengan adiknya Hanzo. Tsuyoshi pun langsung pergi tanpa mengganti pakaiannya. Begitu sampai di sana, Tsuyoshi malah bertemu dengan temannya yang ada di sekolah khusus laki-laki. Kemudian memaksanya untuk mengenalkan dirinya sebagai identitas asli. Dia menjelaskan perihal keadaan Chiyo dan mengajak Rika masuk ke sana bersamanya. Mereka kemudian mulai menaiki beberapa hiburan yang biasa. Karena bosan, mereka akhirnya menaiki roller coaster dan mulai bersenang-senang sejak saat itu. Geng Rika kemudian akan masuk ke dalam rumah hantu. Meski Tsuyoshi awalnya tidak mau masuk, namun begitu masuk, Rika dan juga Tsuyoshi bertemu dengan sosok prajurit yang gugur di sana. Hal itu membuat Rika senang karena muncul sosok yang langka ditemukan di luar angkasa. Selanjutnya mereka akan mendapatkan jatah liburan selama beberapa hari. Lantas para besti memutuskan untuk liburan dan menginap di suatu tempat. Tsuyoshi menyarankan kepada mereka untuk menginap di villa milik kakeknya. Mereka pun menyetujui saran Tsuyoshi dan langsung menyiapkan hal yang mereka perlukan. Namun keesokan harinya rencana itu batal. Ternyata villa kakeknya yang sudah lama di listing untuk dijual kini sudah terjual. Karenanya Sekine menawarkan opsi lain, yaitu menginap di santerium organisasinya yang sama-sama terletak di Atami. Keesokan harinya mereka berangkat ke Atami dengan Pak Brian selaku wali kelas di sana. Begitu sampai mereka langsung ke penginapan organisasi Sekine, sementara Pak Brian sibuk memilih dan juga membeli boneka tradisional di sana. Begitu masuk, resepsionis penginapan langsung mencurigai Tsuyoshi sebagai laki-laki. Untuk membuktikan kalau Tsuyoshi adalah perempuan, Sekine memintanya memakai celana pendek di hadapan suami istri yang adalah resepsionis di sana. Namun Tsuyoshi tidak bisa melakukannya dan dia mengakui dirinya adalah lelaki. Mereka pun terkejut dan kemudian langsung keluar dari penginapan itu. Tsuyoshi mengatakan kepada mereka kalau dia menggantikan kakaknya yang sedang menonton konser. Setelah itu geng Tsuyoshi memutuskan mengelilingi Atami sebelum pulang. Tsuyoshi sebenarnya ingin berpisah dengan mereka di sana, namun Rika menahannya untuk membalas kebaikan Tsuyoshi tempo hari. Lalu mereka pun pergi ke toko oleh-oleh dan membeli aksesoris tradisional di sana. Kemudian Rika CS mengobrol mengenai Tsubasa yang mereka biasa temui, yang sebenarnya adalah Tsuyoshi. Begitu Pak Brian selesai membeli boneka-boneka tradisional Atami, dia ikut pulang mengawal para siswinya menaiki kereta. Sementara istrinya akan menginap sendirian di penginapan mereka di Atami. Tsuyoshi merasa bimbang karena teman-temannya memperlakukannya berbeda, meski dialah yang selama ini bersama dengan mereka. Dia takut apakah hal ini akan tetap baik-baik saja jika dilanjutkan. Sementara di UFO-nya, Rika merasakan ada kehadiran sekutu di dekatnya. Namun karena UFO-nya tidak berfungsi dengan lancar, dia pun menelpon pasukan yang lain, namun tidak mendapatkan balasan. Kini mereka sebentar lagi akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Karena suaranya yang mulai berubah dan memberat, Tsuyoshi ingin menggunakan kesempatan terakhirnya. Sepulang sekolah, mereka berempat langsung berkumpul di rumah Sekine untuk belajar, di mana Chiyo mulai menyetorkan hafalan perkalian 7 dengan 8-nya. Karena Chiyo lambat, butuh waktu beberapa saat baginya untuk benar-benar menghafal satu bagian perkalian. Melihat kerja keras Chiyo dalam belajar, Rika akhirnya membantu Chiyo. Rika ingin meningkatkan IQ Chiyo menggunakan kekuatannya. Hal itu dilakukan agar Chiyo lebih cepat mengerti bahan materi matematika yang bahkan belum mereka bahas bersama. Setelah selesai belajar, Sekine menyarankan agar mereka menginap. Meski Tsuyoshi berusaha mengatakan kalau dia menolak keputusan teman-temannya itu, dia akhirnya terpaksa ikut serta dalam acara menginap bersama para gadis. Mereka mulai dengan mengumpulkan minuman dan juga cemilan untuk mereka makan.
Karena jus di apotek lebih murah, mereka akhirnya membagi ke dalam 2 kelompok, di mana Tsuyoshi pergi dengan Chiyo, sementara Rika bersama dengan Sekine. Begitu sedang berada di dalam supermarket dan akan membeli cemilan untuk mereka, Tsuyoshi menyempatkan diri untuk membeli obat sakit tenggorokan, yang dia harap bisa meredakan sedikit suaranya yang mulai berubah itu. Namun Chiyo tiba-tiba datang dan mengatakan kalau obat itu tidak akan berpengaruh kepada Tsuyoshi. Setelah itu Chiyo meninggalkan Tsuyoshi untuk membayar barang mereka. Di tengah perjalanan mereka pulang, Tsuyoshi mulai bertanya-tanya mengenai apa maksud Chiyo tadi. Apakah identitasnya sudah ketahuan? Karena tidak bisa memendam lebih lama, Tsuyoshi pun akhirnya membuka suaranya. Tsuyoshi bermaksud ingin menanyakan perihal itu kepada Chiyo yang berjalan di depannya. Namun Chiyo malah membalas dengan mengatakan kalau dia sudah tahu dan bukan hanya Tsuyoshi saja. Hal itu membuat Tsuyoshi semakin bingung. Tepat saat itu Rika dan juga Sekine sudah selesai belanja dan dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan keduanya. Sekine melihat Tsuyoshi yang murung dan ingin menanyakan mengapa dia bersedih. Kemudian Chiyo membalikan badannya dan menanyakan kepada Rika kapan dia akan kembali keluar angkasa. Chiyo ternyata sudah mengetahui mengenai identitas asli dari Rika yang adalah alien. Karena Chiyo berpikir kejadian-kejadian aneh yang selama ini mereka alami adalah ulah Rika. Alat yang digunakan Rika bukan berasal dari bumi pastinya. Selain itu, Chiyo juga mengetahui kalau sebenarnya selama ini Sekine sudah mengetahui mengenai identitas Rika itu. Mendengarnya, Rika langsung memasang wajah murung, sebelum kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk menyambar dan juga menghilangkan ingatan Chiyo. Setelah kejadian itu, Chiyo pun lupa akan hal barusan. Lalu mereka pulang bersama ke rumah Sekine. Suasana di sana seketika jadi murung. Namun karena dia tidak bisa terus seperti itu, Rika pun berdiri dan mengajak teman-temannya untuk menonton film dari kaset. Namun ternyata, saking ketinggalan zamannya, Sekine hanya memiliki VHS saja. Tengah malam di saat yang lain sudah tidur pulas di dalam, Tsuyoshi duduk merenungkan memikirkan kata-kata Chiyo sebelumnya di luar sembari menatap ke arah taman. Tiba-tiba Chiyo mengatakan kalau dia tidak bisa tidur, keluar dan menemui Tsuyoshi di sana. Lalu keduanya duduk bersebelahan. Tanpa membuang waktu, Tsuyoshi langsung menanyakan mengenai hal yang akan ditanyakan oleh Chiyo tadi. Namun karena ingatannya telah dihapuskan oleh Rika, dia tidak mengingat apa-apa sejak setelah mereka belajar tadi. Bukan hanya ingatannya mengenai kejadian yang hilang, namun ingatannya dan juga IQ-nya juga kembali seperti biasanya. Lantas Chiyo berterima kasih kepada Tsuyoshi yang membantunya, serta Tsuyoshi memuji kepintarannya tadi. Alhasil Chiyo kembali lupa mengenai perkalian 7. Sehingga Tsuyoshi langsung membangunkan yang lain dan mengajak mereka membantu Chiyo belajar hingga bergadang semalaman. Keesokan harinya Chiyo yang sudah diajari oleh teman-temannya semalaman berjanji akan berusaha dengan keras dan mendapatkan hasil yang maksimal. Hingga pada akhirnya namanya berhasil masuk ke dalam list daftar kenaikan kelas. Hal itu berarti Chiyo lulus dalam ujiannya kemarin. Namun berita bahagia itu juga diikuti oleh berita sedih dari Rika. Ternyata nama Rika tidak berhasil terukir dalam daftar kenaikan kelas itu. Sementara teman-teman mengajaknya untuk mengadukan hal itu kepada para guru, karena mereka yakin kalau ada kesalahan di sana. Rika menolak dan mengatakan kepada mereka kalau dia akan melaksanakan upacara kelulusan di sana saat itu juga. Rika kemudian berbicara kepada teman-temannya sebagai perwakilan dalam upacara kelulusannya sendiri. Dia mulai mengingat kembali cerita-cerita menyenangkan yang sudah mereka lewati selama ini. Tidak lupa pula Rika berterima kasih kepada teman-temannya itu atas semua kenangannya. Rika kemudian menggunakan kekuatannya dan menari UFO-nya keluar dari lubang tempatnya mendarat. Lalu Rika memperbaiki kerusakan yang disebabkan olehnya. Kemunculan UFO itu tentunya langsung menarik perhatian semua siswi dan juga guru yang ada dan menyebabkan kegaduhan di dalam sekolah. Rika kini akan menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan teman-temannya dan juga semua orang di sana, sebelum kemudian dia naik ke dalam UFO itu dan menghilang dari pandangan mereka. Namun bukannya menghapus ingatan teman-temannya, ingatan mereka malah semakin kuat dan Chiyo bahkan kembali mengingat berbagai hal. Malam itu Chiyo menanyakan perihal kapan kepulangan Rika keluar angkasa lagi. Chiyo merasa bersalah karena dia berpikir kata-katanya di malam itu sudah membuat Rika tersinggung. Makanya lah Rika ingin segera kembali keluar angkasa.
Namun Sekine menenangkan Chiyo yang menangis dan mengatakan kalau Rika memang ingin pulang sejak dia sampai di bumi. Tsuyoshi juga mengakui kalau dia sebenarnya adalah laki-laki. Tsuyoshi mengakui kalau dia awalnya terpaksa datang ke sekolah itu karena kakaknya. Namun semakin lama dia malah merasa bahagia dan terus datang ke sekolah. Kemudian Tsuyoshi meminta maaf kepada kedua temannya karena sudah berbohong kepada mereka. Namun Chiyo dan juga Sekine tidak terlalu terkejut dan menerimanya. Daripada hal itu, mereka kini akan fokus terhadap masalah Rika. Mereka ingin menanyakan secara langsung apakah Rika benar-benar ingin pergi atau tidak. Karenanya mereka berencana untuk naik ke atas UFO milik Rika dan menanyakan langsung pertanyaan itu kepadanya. Sementara Hanzo yang sedari tadi ternyata sudah mengintai mereka sedang mendengarkan semua obrolan dan turun langsung dari atas pohon itu. Dia kemudian dengan lantang menawarkan perdamaian sementara kepada kakaknya. Kemudian Hanzo berlari secepat-cepatnya memutari Chiyo, Tsuyoshi dan juga Sekine yang seketika kemudian membantu mereka melompat ke atas UFO milik Rika. Sebelum Rika dapat membawa UFO-nya keluar dari tata surya, Chiyo ternyata menyerang terus-terusan ke arah UFO-nya, sehingga dia dipantau oleh Rika yang akhirnya membawa mereka bertiga masuk ke dalam. Begitu berada di dalam, Chiyo and the gang langsung mengungkapkan keinginan mereka. Para besti tidak mau berpisah dengan Rika, meski mereka semua sudah saling berbohong. Namun mereka masih menyerahkan keputusan akhir kepada Rika, yang akhirnya menerima tawaran itu dengan sangat senang dan kemudian memeluk mereka. Namun tepat saat itu UFO-nya malah lepas kendali, sehingga dia mau tidak mau harus menekan tombol darurat yang langsung menjatuhkan UFO-nya ke bawah. Setelahnya mereka berteleportasi keluar dari UFO dan mulai terjun bebas. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Rika akhirnya menggunakan kekuatannya. Lantas seketika seberkas cahaya yang sangat menyilaukan muncul dan menyelimuti mereka dari langit. Ternyata sinar itu adalah kekuatan Rika yang mengembalikan waktu ke saat mereka akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Hal itu dilakukan Rika agar dia bersama teman-temannya bisa berkumpul kembali. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!